من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat berapa kemarin? 115 ya. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini ya, tidak butuh jawaban, tapi diarahkan untuk mengiyakan. Karena yang ditanyakan itu sesuatu yang mesti jawabannya satu ya, tidak bisa tidak. Apa itu? Afa ghairallahi abtaghi hakamau wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Ya, apakah selain Allah? Abtaghi, aku mencari dengan serius, hakaman, hakim. Ya. Apa layak saya mencari selain Allah pemutus perkara? Wahwa, sedangkan Allah itu alladzi anzala ilaikumul kitab, yang menurunkan kepada kalian semuanya Alkitab. Nah, kitab di sini maknanya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu mufassala, ayat 114 ini. Jadi Al-Qur'an itu terinci. Ya, undang-undang itu atau perangkat undang-undang yang disebut syariat. Ya, itu kan berisi ketentuan-ketentuan hukum. Yang dihukumi adalah perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia ini itu wadah hukum. Ya, makanya manusia ini dibekali apa? Alat untuk mencerna, yaitu akal. Kemudian alat untuk apa? Mendapatkan informasi, mendengar, melihat, pergaulan ini. Kan tidak boleh. Yang penting orang banyak menjalani, ya langsung dijalankan undang-undangnya. Orang banyak meninggalkan, kita tinggalkan, tidak dijalankan aturannya. Semacam itu tidak boleh. Sebab apa? Manusia ini perbuatannya itu wadah hukum. Mengambil, ini bisa mencuri kalau tanpa izin, ya. Kemudian yang diambil tadi tidak mengetahui, bisa perampasan, dan ketentuan sanksinya beda-beda. Ya. Mengambil ini saja itu bisa bermacam bentuk hukum. Ya. Meletakkan itu juga mengandung hukum. Tidak boleh semuanya itu hasrat
dijadikan standar suka atau tidak suka, tidak boleh. Nah, maka mufassalah di sini Al-Qur'an itu mufassal. Ya, larangannya itu dibekali argumentasi bahaya yang dilarang ini. Makanya ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan kepada engkau Muhammad ya tentang khamr. Makna khamr itu kan macam-macam sekarang berkembang. Dari kata khumur itu penutup kepala. Jadi khamr itu apapun yang kalau dikonsumsi itu bisa menghilangkan, memperlemah jaringan saraf manusia. Sebab kalau jaringan sarafnya itu rusak, manusia tidak dikenai hukum gila. Orang gila tidak kena hukum. Nah, makanya tidak boleh makan yang sembarangan. Harus halal juga baik bagi kesehatan fisik maupun mentalnya. Ya. Jadi mereka bertanya tentang hukum apa? Khamr. Wal maisir, berbagai macam bentuk perjudian. Ya. Nah, ini kan sering digunakan ya sarana-sarana untuk mencari kehidupan. Itu ya. Kul, tegaskan Muhammad, fihima ismun kabir. Pada kedua hal ini, perjudian, terus apapun yang kalau dikonsumsi merusak jaringan saraf itu, ya, ismun kabir. Itu dosa besar itu. Ya, dampaknya itu bisa meluas itu ya. Dan sekarang ini malah digunakan senjata itu untuk memusnahkan, merusak generasi bangsa. Jadi model-model semacam itu dilarang oleh Allah. Tapi wa manafi'ul linnas, ada berbagai macam bentuk manfaat itu ya. Jadi jujur Al-Qur'an ini banyak manfaat, tapi wa ismu ma akbaru min naf'ihima. Dampak kerusakannya itu jauh lebih dahsyat daripada manfaat-manfaat itu tadi. Manafi itu jamak dari manfaat. Al-Quran menegaskan itu ya, Allah menegaskan banyak manfaatnya itu. Gitu ya. Nah, tapi wa ismu ma akbaru min naf'ihima. Nah, bisa diteliti itu ya oleh pakar kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Orang yang mengkonsumsi jenis-jenis makanan minuman ya yang beralkohol tinggi itu bisa merusak jaringan sarafnya, bisa merusak kesadaran akal pikirannya. Masya Allah. Jadi manusia itu dibekali oleh Allah hukum dan dijelaskan itu. Itu mufassalah. Mufassalah itu terinci larangannya, analisa larangannya itu pasti bahaya. Perintahnya analisa, perintahnya itu pasti manfaat. Justru kalau kamu tinggalkan bahaya. Makanya hanya hukum Islam yang dibekali apa? Perangkat-perangkat beda hukum, disebut usul fikih. Ya. Usul fikih. Jadi kaidah-kaidah landasan membedah sebuah hukum pada sebuah aktivitas manusia ini. Ada jurisprudensi Islam. Walladzina atainaumul kitab, sedangkan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka itu kitab. Kitab apa itu? Taurat, Injil, wahyu-wahyu. Itu ya. Ya'lamuna, mereka itu mengetahui, tahu mereka itu. Cuma tidak mau tahu itu aja. Ya. Jadi orang-orang ilmuwan baik pada zaman diturunkan Taurat, diturunkan Injil dan kitab-kitab nabi-nabi itu tahu bahwa Al-Qur'an ini annahul haqqu. Annahu, bahwasanya Al-Qur'an itu munazzalun, memang benar-benar diturunkan, bukan digali. Bukan hasil kreativitas berpikirnya nabi atau malaikat, enggak. Munazzal itu yang diturunkan, bukan yang digali dari budaya setempat, pengalaman manusia
dirumuskan jadi hukum. Enggak, munazzal itu yang diturunkan. Berangsur. Jadi nazzala yunazzilu itu turun berangsur. Kenapa? Menjawab permasalahan-permasalahan. Jadi hukum itu ada upaya adaptasi itu ya. Itu ya, cuma sama dengan sholat ini. Berdiri, ruku. Makanya berdiri langsung sujud. Nah. Sholatnya saja mufassal itu. Perintah sholat itu mufassal. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali kemampuan maksimalnya. Itu kan hukum itu ya. Itu ya, ada diinformasikan bahaya. Contohnya khamr itu ya. Oh, prosesnya dari apa? Anggur yang diperas, difermentasi. Kurma yang difermentasi. Itu ya, itu disebutkan. Kemudian ditunjukkan manfaat bahayanya. Baru ditunjukkan apa? Dampak bahayanya. Baru dilarang oleh Allah. Jadi hukum Allah itu alamiah dulu. Tidak langsung, kalau hukum manusia kan kadang-kadang berlangsung surut ya. Dibikinkan hukum. Jadi orang-orang yang melanggar belum punya hukum dibikinkan hukum. Berlakunya surut. Hukum Allah tidak gitu. Memalukan hukum manusia itu ya. Kadang-kadang untuk dendam ya. Ini tidak ada landasan hukumnya ya. Bikinkan aja untuk jaring, menjerat hukum. Itu ya Masya Allah. Itu keji hukum manusia ini. Tapi Allah tidak semacam itu. Ada proses adaptasi hukum. Ya alamiahnya gini. Ditunjukkan dampak manfaat bahayanya. Baru dilarang. Itu pun lokal. Orang dulu waktu ya masalah mengkonsumsi minuman maupun makanan yang menjadikan orang mabuk, waktu sholat saja jangan mabuk. Itu ya. Waktu sholat. Jadi ada beberapa tenggat waktu 1 jam menjelang sholat jangan minum. Sebab kalau nanti sholat dalam kondisi mabuk tidak karuan. Jadi dilarang tapi lokal. Baru dilarang langsung. Itu ya. Masya Allah itu Allah ngajari kita tertib melaksanakan sebuah hukum. Jadi munazzal itu diturunkan berangsur. Mir rabbika dari pengatur, pemilik, penciptamu Muhammad. Jadi orang-orang alim Yahudi disebut akhbar itu atau ruhban, orang-orang ahlul ibadah, orang-orang soleh Yahudi Nasara itu tahu. Ya bil haqi dengan syarat kebenaran. Jadi larangannya itu bil haq, landasan kebenarannya ono. Dan kalau tidak percaya boleh dicoba larangannya. Rombongan ya boleh, sendiri-sendiri ya boleh. Itu ya dilakukan larangan Allah tanpa adanya perangkat ya yang menegakkan sanksi-sanksi. Hukum Allah itu berjalan sendiri. Itu ya, Masya Allah. Ini hukum Allah. Jadi hidup. Hukum Allah itu hidup. Larangan Allah itu sebetulnya nek dijalani mematikan nilai-nilai bobot kemanusiaan. Perintah Allah itu kalau dijalani itu menghidupkan bobot nilai kemanusiaannya. Itu ya, sampai membunuh saja menghidupkan. Ya, walakum fil qisasi hayat. Bagi kamu hai manusia ada jaminan kehidupan dalam hukum qisas. Itu orang membunuh dibunuh. Mencuri potong tangan sesuai dengan persentase pencuriannya. Jadi aspek jera. Ada orang ngeroyok 10, orang 1 dikeroyok, mati 10 dihukum qisas ini. Ayo berani macam-macam. Orang merampas di tengah jalan, pencurian, kalau mencuri kan yang dicuri kan tidak tahu. Tapi kalau perampasan hukum mati, ngerampas di tengah. Kenapa itu melawan hukum? Jadi orang maling itu melanggar hukum. Tapi kalau ngerampok itu ngelawan hukum, hukumnya mati menurut Al-Quran. Beda kan ya? Ya. Itu undang-undang Allah. Jadi orang mau membunuh berpikir buat apa saya membunuh? Toh saya nanti dibunuh. Nah, sekarang kan enggak. Penjara, kadang-kadang di penjara diparani. Ada orang melakukan kejahatan di penjara. Ya. Pendendam
dia melanggar masuk penjara, dipatahin ini dalam penjara. Kadang-kadang yang menjadi korban itu angkatan ya, langsung diberontak di dalam penjara, tembak dalam penjara itu. Jadi itu menginspirasi kejahatan. Tapi di dalam kisos ada jaminan kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau berpikir sehat. Orang-orang yang mau menyediakan berpikir bahwa larangan Allah itu menghidupi kalau dijauhi, mematikan bobot kemanusiaan kalau dijalani, undang-undangnya dijalankan. Maka fala takunanna, maka janganlah engkau Muhammad ya. Fala takunanna, maka janganlah kalian orang-orang beriman ya menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang meragukan bahwa hukum Al-Qur'an ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang jaminannya itu apa? Menghidupi manusia dan menghidupkan jiwa-jiwa kemanusiaannya. Undang-undang bikinan manusia akan mematikan ini ya. Bikin orang dendam ini. Masya Allah. Dan itu kadang-kadang berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Biasanya kan gitu kan. Dan ada temporal dan lokal. Maling di Indonesia, Melayu nang Singapura aman. Kenapa? Bukan wilayahnya. Tapi kalau undang-undang Allah seluruh permukaan bumi dan konsekuensinya kubur sampai akhirat ya. Tidak ada yang berani. Nah, karenanya janganlah kalian termasuk orang-orang yang meragukan bahwa pijakan hukum Allah itu kebenaran mutlak, tidak bisa dilawan larangannya dengan apa? Voting. Ayo larangan Allah di voting. Nanti kalau yang tidak banyak menyukai, oh berarti kalau banyak menyukai jadi perintah kan itu kan. Oh tidak bisa, bukan hasil voting itu ya. Ya. Kenapa demikian? Watamat sempurna. Jadi larangannya itu paling sempurna sebagai standar untuk tidak. Perintahnya itu sangat sempurna sebagai standar untuk kamu lah jalani. Kamu jalankan undang-undangnya. Selesai. Artinya apa? Loh, kalau ini sudah selesai berarti apa? Berkurang. Makanya Sayyidina Umar itu nangis. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Ya, orang-orang Yahudi andaikan ini turun padaku, ku jadikan hari raya ini. Pada hari ini ku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan ku sudah ku cukupkan nikmat undang-undang ini. Itu ya. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi nikmat hukum itu. Orang bisa sengsara karena standar hukumnya tidak manusiawi. Itu ya. Masya Allah. Maka si Yahudi mengatakan, kalau ayat ini turun padaku, ku jadikan hari raya itu. Diridhoi ya. Islam itu sebagai sistem hukum. Namun Sayyidina Umar nangis ya. Kenapa kamu kok nangis? Iya, tidak ada sempurna kecuali bisa berkurang. Disempurnakan tidak bisa hukum Islam, tapi dikurangi oleh pemeluknya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Yang ternyata kan itu ya. Bagaimana proses mengurangi kesempurnaan hukum Islam? Ya kaum muslimin dijauhkan dari memahami Al-Qur'an sebagai standar hidupnya. Para sahabat dulu kalau menyebut Quran itu ilmu hidup. Itu ya. Maka jangan pernah kita mencari kehidupan lewat larangannya. Carilah kehidupan lewat perintah yang dijalani. Nah, sehingga para sahabat mengatakan kaifayat habul ilmu ya Rasulullah, bagaimana Al-Quran ini bisa sirna? Qurannya tidak sirna, itu ya. Tapi standar nilainya itu yang sirna dari umatnya. Wa nahnu naqra'ul Quran, kami sahabat ini membaca Quran. Wa nuqri'uhu abna'ana, ku bacakan Quran ini kepada anak-anak kami. Wa yuqri'u abna'una abna'ahum, anak-anak kami membacakan kepada anak-anak mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tidak bisa hilang. Iya, tidak bisa. Itu ya. Tapi nilai-nilai rujukan di dalam hati mukmin ini hilang Quran ini.
Tidak pernah larangannya sebagai rujukan apa? Tidak. Tidak pernah perintahnya jadi rujukan apa? Iya. Hilang apa enggak itu? Hilang. Hilang. Itu kita rasakan Quran itu sudah hilang. Dari mana? Dadanya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti penyesalan di hadapan Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 30 ya. Jadi nanti di hari kiamat Rasulullah itu mengadu sambil mengibah kepada Allah. Wa qala Rasul mengatakan, ya Rabbi wahai Allah pengatur, pencipta, pemilikku. Inna qaumi sesungguhnya kaumku. Umat Islam itu. Maksud orang Yahudi, orang Nasoro, orang Hindu, Buddha enggak. Inna qaumi sesungguhnya kaumku, rakyatku itu. Ittakhadhu hadzal Qur'an menjadikan Quran itu mahjuro yang dihindari di dalam kehidupannya. Itu ya, makanya kalau kita bisa ada waktu ngaji Quran disyukuri itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur kepadaku, taat yang kamu jalani itu la azidannakum, akan aku tambah ketaatanmu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur jauh dari Quran malah tidak merasa jauh, ya inna adzabi lasyadid. Ya, hukumanku itu teramat keras. Itu ya, saking kerasnya itu ya. Enggak terasa kalau dihukum. Itu ya. Saking kerasnya enggak terasa kalau dihukum. Kenapa? Sudah menikmati hukuman. Kan itu realitanya kan gitu ya. Nah, coba yang menentang syariat Islam apa? Non muslim, orang Islam. Dulu ada wakil presiden Yusuf Kala mengatakan kalau Quran ini dijalankan di Indonesia itu mau kemunduran loh. Ya nek sing ngomong pendeta ngono Pak. Ono dedak digitalnya itu ya, bisa dilacak itu. Masya Allah, mundur katanya. Nah, yang perang hari ini siapa itu? Saling membunuh sesamanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi tamat, sempurna, selesai. Kalimat itu firman. Ya. Kata-kata Rabbika, pengatur penciptamu Muhammad. Siapa itu? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? K itu siapa? Muhammad. Sidqon, bener. Ya, gini loh ya. Al-haq itu kebenaran mutlak. Gimana kebenaran mutlak? Statement ayat buktinya ono. Nyambung. Jadi orang kafir, delok orang kafir. Perbuatan orang kafir itu membenarkan Quran. Perang koyo ngene iki, apa salah Quran? Ono ayate. Ba'suhum bainahum syadidun. Peperangan, permusuhan sesama mereka itu teramat sengit. Tahsabuhum jami'a. Kamu kira Muhammad mereka itu bersatu? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu bercerai-berai. Perang mereka. Perang. Iku sing perang memerangi Afghanistan. Soviet pernah. NATO pernah memerangi Afghanistan. Loh, perang dewi sekarang ini. Siapa yang kacau? Ayo. Jadi statement ayat dibuktikan, diperagakan oleh orang kafir. Tambah yakin awak dhewe. Bener. Bener Quran. Nah, makanya itu hak itu kebenaran mutlak. Penegasan Allah ada buktinya. Nah, sekarang ini sidqon, apa bedanya sidqon? Tidak berubah-ubah. Jadi kok yang ini larangan besok jadi perintah. Berarti larangannya itu bohong. Seperti halnya perintahnya bohong. Kenapa? Itu hasil revisi yang salah. Bisa dipahami ini ya. Jadi hukum yang berubah-ubah itu bohong. Larangannya bohong, apalagi perintahnya bohong. Kenapa? Itu merevisi salah. Itu ya. Masya Allah. Itu sidqon. Al-Quran itu semacam itu. Sidqon itu benar. Tidak pernah berubah-ubah. Karena apa? Suasana, orientasi. Itu ya. Karena cara pandang. Ya, wa adlan dan adil. Coba ini bil haq sidqon adlan. Apa adil itu ya?
nek dijalani itu ya antara pikiran dan ketenangan batin klop. Rasional Islam itu. Iya ya. Dilarang itu dibekali. Apa dilarang? Ini gak percaya coba. Itu ya, coba riba dengan zakat. Ayo. Bukti ini Indonesia lho, iso ngutangi negara ya. Dana haji dintekno negara. Zakat dintekno negara. Loh, sajane pajak gitu ya. Jenis pajak, jenis yang dipajaki berkembang. Persentase pajak berkembang. Lu zakat itu pancet. Lu kok iso ngutangi negara? Itu kan irasional. Tapi karena tanya itu berkah. Jadi berkah itu ada. Gitu ya. Jadi sesuatu yang bertambah nilai kebaikannya. Mana terus. Itu ya. Nah. Riba mana, tapi berkahnya enggak ono. Gitu ya, gak percaya gak Pak? Indonesia itu negara kaya, biolauknya, hutannya, daratannya, itu kaya, tapi kok kaya utang? Loh, seharusnya dengan pajak saja menghasilkan, dengan minyak saja menghasilkan. Itu Masya Allah, gak percaya. Makanya Indonesia itu kalau ngaji di Indonesia itu enak, buktinya akeh. Buktinya banyak di Indonesia. Ya, jadi adelan itu ya tidak melawan akal sehat ya, dan ketika dijalani tidak ragu, klop, ayem melaksanakan hukum Islam itu. Nah, ini yang Nabi Ibrahim wedi itu. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ingat Ibrahim saat berdoa, ya Allah jadikan negeriku itu negeri yang aman. Aman menurut siapa? Orang mukmin akan merasa aman kalau negerinya itu diatur oleh ajaran yang diimani. Kita tidak aman di negeri ini. Apa? Wong undang-undangnya bukan yang mengamankan batin. Berubah-ubah. Itu ya. Zina tidak apa-apa, wong seneng pada seneng kok. Istri kita zina dikowo. Lu tempatnya zina kok. Nek perkosaan, pada seneng ya, bagaimana? Aman tidak ya? Tidak aman saya. Kita punya anak-anak ya. Ya. Masya Allah, pada senengnya, masa kejahatan pada senengnya, apa yang digunakan pada senengnya? Justru senang tidak senang itu bukan dasar hukum. Senang itu ada standar hukumnya. Seperti hanya benci, ada standar hukumnya. Itu ya, hasrat, melaksanakan hasrat, ini ada hukum. Itu ya, nah, di sini yang baru mengamankan. La mubaddila, tiada yang mengubah. Mubaddil itu orang yang merubah. Badala yubaddilu, mubaddil itu orang, tiada pakar yang mampu merubah hukum Allah. Ini melanggar ya, mukmin melanggar, iya, sampai dosa besar, iya. Tapi mukmin tidak pernah menentang hukum. Ini kepepet, boleh kepepet, iya, tapi tidak merubah hukum, iya. Faman turra ghairu baghin wala atin, kondisional, terpaksa oleh keadaan, dipaksa. Faman turra ghairu baghin, tidak ada maksud melebihi batas, ya. Ghairu baghin wala atin, tidak ada melawan hukum. Fala isma alaihi, gak dosa niku. Gak dosa, tapi tidak merubah larangan jadi perintah, ndak. Ayo, manusiawi ini, manusiawi hukum Quran. Ini ada orang ada senjata, bawa senjata tajam ini, perampok, dilatih ini orang yang dirampok, mati, lu yang jahat kan yang mati ini jadi. Ayo, hukum siapa ini? Ayo, lu baru kejadian lu ya, dan sampai hari ini berlangsung bisa terjadi. Saya melawan, ya, saya tandangi yang merampok, saya menang, lu saya pelaku kejahatan. Kenapa? Mata ini perampok. Ayo, hukum siapa ngono? Bisa berubah karena penafsiran. Kalau Quran tidak bisa ditafsirkan kecuali apa? Larangan ditafsir apa mana? Perintah ditafsirkan apa? Itu ya. Nah, dilengkapi landasan hukumnya apa? Li kalimati, bagi kalimat Allah. Jangan, itu kalimat jangan. Lakukan.
Kan kalimat itu. Maka dirumuskan dalam perintah larangan. Nah, perintah itu bahasa Arabnya amrun. Amrun. Jawanya awamir, perintah. Nah, itu ya. Tapi amrun itu perkara. Ya, jamaknya umur perkara-perkara. Kenapa? Menungso iku sumber perkara. Itu ya. Makanya ono perintah, ono larangan. Itu bahasa Quran, iki perintah. Kenapa kok ada perintah? Supaya kamu tidak diperintah oleh suka kamu. Ini ada larangan. Kenapa? Supaya kamu tidak dilarang oleh itu tidak suka kamu. Itu ya. Jadi larangan Allah, perintah Allah itu suka tidak sukanya Allah. Nah, kalau kita itu menjalani urip, jadi jiwa ini hidup. Ya, jadi suka tidak suka kita ini tidak bisa dihilangkan. Itu power. Maka dikei saluran. Kamu tidak suka ya? Iya, larangannya ada. Yang dilarang ojo disukai. Kamu suka? Iya, itu ada perintahnya. Jadi hidup, jadi jiwanya hidup. Makanya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pengendali orang-orang beriman. Jadi orang yang mempercayai sistem pengendalian, larangan Allah itu sistem pengendalian. Supaya apa? Kamu tidak dilarang oleh tidak suka kamu. Perintah Allah itu sukanya Allah. Itu ya, supaya apa? Kamu tidak diperintah oleh suka kamu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hukum Allah itu mengeluarkan orang yang mempercayai sistem pengendalian Allah itu ya dari berbagai macam bentuk kegelapan kepada cahaya. Terang, ada orang membunuh, dihukum kisos, tenang dia. Tenang, dikasih ketenangan apa? Sudah selesai masalahnya. Ini ada orang 50 tahun atau 60 tahun membunuh orang, dihukum 50 tahun seumur hidup berarti ya. Loh, negara ngingoni. Nanti menginspirasi orang membunuh. Iya. Padahal kalau ini di penjara itu banyak ini. Itu anggaran negaranya macam-macam, banyak sekali. Mulai makan, minumnya, airnya, listriknya, sedot WC-nya berapa ya? Se-Indonesia itu. Ya, kan hukum Islam kan enak ya. Dibunuh sudah selesai. Itu ya. Dan itu menyelesaikan urusan dunia, keluarganya tenang, baik kurban. Itu pun dikasih wewenang kurbannya. Oh, gimana? Dilanjutkan proses kisos. Oh jangan, saya minta tebusan saja. Itu ya. Tuh pelakunya masih punya anak-anak yang harus dirawat. Tebusan saja ya. Bisa dirunding. Siapa yang punya ketentuan itu? Kurban, bukan negara. Negara itu hanya memfasilitasi. Itu ya. Dan bisa nego ini. Ya, ini tidak punya uang nih. Diambilkan dari Baitul Mal, negara punya. Dia bayar zakat. Itu ya. Kalau tidak bisa bayar zakat, dibayar oleh negara, ditebus oleh negara. Loh, negara itu memfasilitasi rakyatnya selamat dunia akhirat. Tapi tidak pernah dijelaskan kayak gini. Wah, Islam itu potong tangan, kejam, mata ini dipantai, ini zina, dirajam. Loh, tidak pernah dijelaskan itu apa. Jadi ngeri-ngeri. Makanya itu Islamophobia itu ngono iku aja nih. Karena contohnya ya orang Muslim melakukan kejahatan ya di wilayah yang bukan hukum Islam, makanya kayak tok jahat. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Apalagi dikait-kaitkan dengan agamanya. Ya. Jadi tiada yang mengganti, baik suasana, motivasi apa, tidak ada yang mengganti. Orang tidak ada yang mengganti. Itu ya. Li kalimatihi, bagi keputusan kalimat Allah, jangan kalimat Allah lakukan. Wa huwa ya, sedangkan Allah yang berfirman tadi ya, yang melarang, yang larangannya jadi perangkat hukum. Ya, sistem perundang-undangan sami maha mendengar. Ya. Sampai suara batin. Allah faham, itu yang melarang kita. Sampai suara batin keinginan manusia, itu yang merintah kita. Al-Alim, maha tahu. Itu ya.
Jadi hukum itu harus merespon. Itu ya, keinginan apa manusia. Hukum itu harus mengetahui kebutuhan dan apa yang tidak dibutuhkan. Dan itu bisa dilawan hukum Allah, tidak bisa. Itu ya, makanya Masya Allah, kalau kita mengerti ini, kita tidak pernah merasa aman di sebuah lingkungan yang ditegakkan hukum yang bukan kita imani jaminan hukumnya itu. Itu ya, Masya Allah. Jadi Sami'ul Alim itu seharusnya yang berhak ya membuat standar hukum. Sayyidina Umar itu kan Amirul Mukminin. Jadi kalau ngetes warga negara kesadaran hukumnya itu bukan di Mahkamah Agung atau di DPR, pelosok negeri. Pernah ngetes penggembala. Ya, penggembala didatangi. Di sini nak, di sini. Ada apa tuan? Rupanya tuan ini orang kota. Iya. Ini ya. Saya mau beli seekor kambing. Oh maaf tuan, enggak bisa, ini miliknya majikan saya di kota. Oh, satu saja, oh, ribuan nih. Satu saja kan enggak tahu ini. Kalau andaikan tahu bilang saja ini di mangsa serigala kan sudah selesai. Enggak bisa tuan. Di Rawayu itu enggak bisa. Akhirnya mendesak, saya bisa berbuat semacam itu kepada majikan saya. Tapi di mana Allah kalau gitu? Sayyidina Umar, Masya Allah, kepala negara itu ngetesnya di pelosok desa sampai di situ. Ini jauh saja kepala pelosok desa, di ibu kota, pelanggaran ini wakai. Malah pelanggaran ini bukan melanggar hukum, ngerubah hukum. Ngerubah hukum yang terjadi. Ayo, peradaban mana ini? Itu yang perang hari ini loh. Jadi kiblat keadilan dunia, itu yang perang hari ini. Makanya ayat 116, wa intuti, kalau engkau Muhammad mentaati standar hukum larangannya. Ya, mentaati standar hukum larangan, ojo. Tapi Allah tidak mengatakan jangan. Kalau kamu mentaati standar hukum melakukan, tapi Allah tidak mengatakan jangan. Lakukan enggak. Sebab manusia ini bukan keinginan, ingin tidak inginnya jadi motivasi. Ya, untuk berbuat atau tidak berbuat. Tapi yang mendorong manusia itu apa? Mau tidak maunya Allah. Dari mana kita tahu mau tidak maunya Allah? Di dalam Al-Quran. Di mana kita tahu keberhasilannya Rasulullah? Ono sejarah ya. Ada sejarahnya. Umat Islam ini dilupakan sejarahnya. Itu ya. Jadi ngaji Quran, ya. Sampel contohnya manusia yang tidak pernah ngerti Quran. Itu Muslim itu nyolong. Apakah mewakili hukum Islam Muslim nyolong? Yang koruptor Muslim itu. Apakah itu mewakili undang-undang Islam? Tidak. Nah, maka kalau engkau Muhammad mentaati standar hukum, ya, yang standar hukum itu aksara banyak-banyakan, voting berarti kan ya. Aksara itu banyak-banyakan. Di rumah saja ada 7 orang anggotanya, bapak, ibu, anaknya 5. Sholat di voting, ya menang anaknya 5 ya. Gak seneng sholat ya. Ayo masa gitu. Lalu tidak dijadi sholat, jadi salah perintah sholat karena voting ini. Aksar hari ini banyak-banyakan. Sekarang ini loh, yang perang itu banyak-banyakan. Standar hidup ini, ya, ideologi mana yang dipakai sebagai standar kehidupan? Kapitalisme Amerika dengan gerakan liberalisme ini, Rusia yang mewakili Uni Soviet yang sudah bubar, sosialisme, itu kan berebut hari ini sebagai standar yang diberlakukan dalam masyarakat dunia ini. Perang itu ya. Perang hari ini, paten-patenan, saling membunuh itu, Masya Allah. Kenapa? Mana yang dominan, mana yang menghegemoni dunia dengan kekuatan paksaan senjata, itu yang berhak dijadikan standar kehidupannya sebagai standar tatanan dunia hari ini. Dan itu berlangsung. Nah sekarang dulu mengatakan Presiden Perancis kan mengatakan ya, dunia Islam dalam krisis, tidak sampai setahun terjadi perang. Ayo, dunia mana yang krisis? Ya, siapa yang mengerahkan mesin-mesin perang ke Afghanistan, ke Irak, ke Suria hari ini?
Apa? Muslim? Enggak, mereka. Jadi kalau engkau mentaati standar hukum, kebanyakan orang manfil ardi di bumi ini yudilluka. Mereka dapat dipastikan menyesatkan engkau ya ansabilillah dari jalan Allah. Apa jalan Allah? Ya Al-Qur'an ini. Tapi kita tidak merasa sesat. Sesat itu dari itu ya. Contohnya gini. Kalau titik tujuannya Allah, akhirat. Nah, titik tujuan dengan titik start. 1 mili saja. Gak kelihatan. Digeser 1 mili. Nanti 10 kilo melepal. Makanya Shirathul Mustaqim itu jalannya Islam, tujuannya Allah. Kenapa? Antara titik start dengan tujuan itu sinkron. Dan itu tidak bertele-tele, tidak menghabiskan tenaga. Kalau liku-liku habis tenaga kita, tidak sampai cepat pada tujuan. Itu ya. Makanya Al-Quran itu akhirul zaman. Kenapa? Sebentar lagi kiamat. Rugi enggak? Rugi kita ini. Kita ini umat asar sebentar lagi maghrib. Makanya surat Al-Asr dalam Al-Quran. Tidak di dalam surat-surat yang lain. Kitab-kitab yang tidak ada surat Al-Asr. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah. Yudhilluka, mereka menyesatkan engkau, hei Muhammad, ansabilillah, dari Islam ini, jalan Allah. Kenapa? Apa motivasi pendorongnya? Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti standar hukum larangan, standar hukum perintah itu, illa dhonna, kecuali apa? Persangkaan. Hasil penelitian kan? Itu pun bahayanya Pak. Dunia ini saja. Ada, kamu dilarang nanti ada bahaya akhirat. Gak ono itu, tidak ada. Kamu diperintah supaya selamat kubur. Tidak ada itu. Buktinya berubah-ubah. Apa motivasinya? Gagal berhasil mencari kebahagiaan dunia ini. Itu ya. Orang kan cari bahagia. Padahal modal bahagia itu tenang. Apakah saya bisa tenang sementara hukumnya itu berubah-ubah? Enggak jadi salah. Jangan-jangan saya lakukan kalau salah. Ini nggak usah dikubur. Nggak. Di dunia saja kita sudah diragukan oleh hukum manusia ini. Ini ya, Masya Allah. Kalau umpamanya pergantian rezim, berubah enggak? Kalau ada penjajah masuk sini, enggak berubah, undang-undangnya berubah. Dunia saja enggak ada jaminan tenang. Apa mana kubur, apa mana akhirat. Itu ya, manusia sering jajah ya, berebut hegemoni, mana standar kehidupan yang dipakai. Lu kalau umpamanya londo biar menang do gini, hukum londo. Itu ya, hukum londo. Apa yang dijadikan standar? Ya kehidupan Belanda. Makanya orang dulu nek bahasa londo seneng ya. Tapi bahasa Arab gak seneng. Loh, padahal bahasa Quran. Itu artinya disesatkan pemahaman nih. Idealnya itu bahasa londo. Nah sekarang bahasa Inggris sekarang orang seneng, tapi tidak bisa ngaji seneng ya Pak. Kenapa? Sudah disesatkan dari pemahaman ini ideal, memaham Quran itu ideal dalam kehidupan. Tapi kan sudah disesatkan. Kenapa? Alam kesadaran kita ini sudah dihegemoni oleh itu tadi, iklan-iklan bahwa standar kehidupan internasional itu bahasa. Ya kita tidak anti bahasa, tapi jangan sampai menyepelekan Al-Quran. Apa mana wong Islam kan gitu, menyepelekan Quran ya. Masya Allah, berarti alam kesadarannya sudah disesatkan. Yang disesatkan pemahamannya dulu, tidak usah dikasih jalan, pemahamannya dulu disesatkan. Nanti ndolek dalan dewi. Jadi sesat itu pemahamannya dulu, itu ya. Karena mereka tidak mengikuti kecuali sangkaan. Barangkali ini yang membahagiakan, ini yang menenangkan. Ternyata bikin keresahan. Buktinya apa? Saling membunuh sesama mereka hari ini. Wa inhum, dan tiadalah mereka illa kecuali yahrusun. Hors itu ya Pak. Kebohongan. Larangannya bohong. Seperti halnya perintahnya. Itu ya. Jadi menurut Quran itu pelanggaran, bagi mereka ada pelanggaran. Menghasilkan kok. Makanya dulu ada, kenapa kok perjudian? Menghasilkan kok.
menghasilkan. Loh, kalau tidak berhasil jadi larangan. Itu jangankan kubur ya. Ya. Jangankan akhirat, dunia saja cuma menyengsarakan. Ya. Inna sesungguhnya Rabbaka, penciptamu, pengaturmu Muhammad, perawatmu, pemilikmu, huwa dialah a'lamu, yang jauh lebih tahu. Ya, mana larangan, mana perintah yang membahagiakan, menenangkan itu. Mayadillu, orang-orang yang tersesat ansabilihi, dari jalannya. Jalan apa? Jalan Islam. Islam itu perangkat perundang-undangan ini. Wa huwa, dan dia pula a'lamu, jauh lebih tahu, bil muhtadin, orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Mari kita memakai standar pengetahuan Allah bahwa yang dilarang itu dari yang maha tahu, dari yang maha mendengar kebutuhan manusia. Itu ya. Berarti apa? Orang yang tidak menggunakan standar hukum Islam itu menurut Allah tersesat. Tapi kita kan tidak mengatakan sesat. Ojo nyesat-nyesat wong lho. Standarnya ini kita pahami. Wa a'lamu mayadillu wa wa a'lamu bil muhtadin. Itu ya. Contohnya gini. Ada orang tidak sholat, tapi baik kepada manusia. Ayo standarnya hukum siapa itu? Wong apik mosok disesatno. Orang tidak sholat itu tersesat. Ayo kita pakai mana? Orang tidak sholat itu apalagi menentang hukum sholat itu tersesat. Itu ya. Loh, itu ada orang sholat tapi tidak baik kepada sesamanya. Ya mungkin sih proses. Andai kan dia tidak sholat malah kejem itu ya kan. Loh, itu ada orang baik kepada manusia tapi tidak sholat. Andai kan sholat dia lebih baik. Kan ngono jawabannya. Itu tidak digawe pembenaran nolak. Jadi berargumentasi untuk nolak, jangan berargumentasi untuk menerima. Kenapa? Allah menciptakan jaringan saraf di dalam otak manusia supaya apa? Menerima larangannya sebagai standar itu kejahatan. Menerima perintahnya sebagai standar dapat petunjuk. Itu ya. Jadi berakal bukan alat untuk menolak, untuk menerima. Itu ya. Masya Allah. Makanya berpikir itu ibadah menurut Quran. Kenapa? Berpikir untuk menerima, jangan berpikir untuk nolak. Makanya Buya Hamka dikatakan, itu loh ada orang ya tidak sholat tapi baik kepada binatang, melihara anjing. Loh, itu orang sholat gempuli anjing terus saya. Jawabannya Buya Hamka itu sebetulnya untuk nolak kan? Itu ya. Enggak, andaikan dia tidak sholat malah jahat kepada kucingnya. Itu ya. Andaikan orang yang baik kepada anjing itu orang muslim, sholat tambah baik kepada binatangnya, itu ya. Nah, di sini seharusnya berpikir, berlogika itu untuk menerima, jangan berlogika untuk menolak. Kenapa? Diciptakan akal pikiran itu sebagai apa? Analisa untuk menerima standar hukum Islam. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.